Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan tersenyum. Halo anak-anak hebat se-Nusantara, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sangat luar biasa dan selalu tetap semangat dan tekun dalam belajar. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Apa yang akan saya pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi manfaat, fungsi, dan macam-macam otot manusia. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing sebuah paragraf. Sedangkan sikap yang ingin kita kembangkan adalah sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan dari aspek pengetahuannya, kita akan mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia, mengetahui jenis-jenis otot manusia beserta bentuk dan letak serta fungsinya. Dan yang ketiga, membuat gambar dan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dalam sebuah bacaan. Baiklah adik-adik semua, simak video ini sampai akhir dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat seorang kakek yang namanya Pak Bejo. Beni sangat terkagum-kagum dengan Pak Bejo. Beni mengatakan, "Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat." Nah adik-adik, kenapa Pak Bejo dapat melakukan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan mencangkul? Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bejo berkaitan erat dengan otot-otot yang dimiliki oleh Pak Bejo. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot-otot yang terdapat pada manusia. Apakah otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Apakah fungsi otot tersebut? Jadi fungsi otot yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung,
Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas macam-macam otot. Otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama namanya otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Apa itu otot polos dan apa itu otot lurik dan otot jantung? Simak penjelasan berikut ini. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai inti sel. Ciri-ciri otot polos: yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Selanjutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan ciri yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi kesimpulannya, otot polos terletak di bagian perut dan saluran peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelang terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir, inti sel berada di tepi. Otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka yang menggerakkan tulang-tulang kita. Selanjutnya kita akan membahas otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompah darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Perhatikan ciri-ciri otot jantung berikut ini. Otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia.
Dan yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Bagaimana dengan penjelasannya adik-adik semua? Jadi, otot jantung adalah otot yang berada di bagian jantung. Sekarang kita akan mencoba mencocokkan otot-otot tersebut dengan badan kita. Tunjukkan di mana letak otot-otot itu berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Inilah gambar manusia. Dan kita akan tentukan otot polos berada pada posisi yang mana. Coba kalian semua menunjukkannya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jawaban kalian benar. Jadi, otot polos berada pada organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, otot lurik. Di manakah letak otot lurik? Salah satu letaknya ada pada lengan manusia. Bukan hanya pada lengan, otot lurik juga terdapat pada kaki, pada pergelangan tangan, pada leher, pada seluruh rangka yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, otot jantung berada pada organ jantung. Jadi, otot jantung berada pada organ jantung kita. Bagaimana adik-adik semua? Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan membaca sebuah paragraf. Lalu kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Perhatikan paragraf berikut ini. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang sengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerakan yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini,
Otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kita sudah membaca dari paragraf tersebut. Sekarang, coba kita sama-sama menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Sebagai contoh, paragraf pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Selanjutnya, coba kalian tentukan ide pokok paragraf yang kedua. Betul, jawaban kalian sangat benar. Ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan yang disengaja. Sedangkan paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Sedangkan paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Dan paragraf kelima, ide pokoknya adalah fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh. Nah, untuk paragraf yang keenam, silakan kalian cari sendiri ya jawabannya. Demikian adik-adik, mudah-mudahan apa yang telah kakak sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami materi-materi yang diajarkan di sekolah kalian masing-masing. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Error Kembar ini agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.